Ya, terkait dengan persiapan pranikah, tentu kita sebagai orang tua juga harus mempersiapkan diri ketika akan melepas anak-anak ke jenjang pernikahan, Bunda. Betul. Artinya pada saat-saat persiapan, mulai dari awal ya, persiapan mulai perkenalan keluarga dan seterusnya sampai pelaksanaan pernikahan, tentu ada sedikit friksi-friksi yang memang terjadi. Terkait dengan tadi kecerdasan otak yang memang Ibunda sudah sampaikan, pasti akan terjadi perbedaan pendapat ya. Artinya kita dengan anak sendiri, kita dengan calon besan, calon mantu itu bagaimana menurut Bunda Aisyah? Kiranya tentu kita yang terbaik adalah saling menyesuaikan diri ya, tetapi bagaimana kita mengantisipasi supaya friksi-friksi tersebut itu justru kita akan semakin legowo dengan hal-hal yang justru akan memudahkan semua proses mulai persiapan pernikahan sampai ke pada saat pelaksanaan pernikahan. Demikian Bunda, terima kasih. Jazakillah khair. Ibu mau ngawinin anak, Bu? Lagi persiapan ya? Atau sudah? Ya, ini memang nggak bisa dipungkiri ya, karena kan dua keluarga mau menyatu. Tadi kan saya dari awal sudah bilang ada beda budaya, ya budaya. Saya aja orang Bugis ketemu orang Jogja, beda banget itu. Orang Bugis anak perempuannya mau dinikahin minta maharnya tinggi, Bu. Itu aja bisa tersinggung. Untung saya nikahnya nggak di Sulawesi langsung, saya nikahnya masih di Jakarta. Kalau saya di Sulawesi langsung itu mungkin sawah ya, sertifikat sawah harus ada itu. Ya, nah itu yang kayak gitu kan memang berbeda ya. Nah, kalau ditanya ya, memang kan kita perlu untuk memahami, tetapi kadang dalam kondisi tegang, kondisi darurat, atau kondisi yang sedang kacau balau karena ingin itu tadi, kita pengennya pakai cara ini, maka ya harus tahu bahwa yang tegang itu batang otak ya. Saya izin untuk share screen lagi ya, karena ini kita bicara soal otak, jadi lebih enak lihat gambar. Nah ini di depan nih otak ilmu ini ya. Nah ini tadi otak emosi. Setelah otak emosi ada batang otak reptil. Ini yang suka bikin ego nih otak reptil. Dia suka tegang. Nah tegang ini tadi fight or flight. Memang batang otak ini Allah ciptakan untuk berhadapan dengan binatang buas, orang buas seperti begal, rampok, untuk kita serang dia atau kita lari kan gitu. Tapi kan batang otak ini kan nyala terus. Berhadapan dengan masalah-masalah yang cukup membuat perbedaan tinggi, terutama pernikahan itu perbedaan tinggi itu. Ya, perbedaan yang sangat ekstrim. Ini batang otak tegang. Ya, keluarnya manifestnya dalam bentuk ngeyel atau ngambek. Ah, ini. Nah, ilmu yang otak kita isi ada ilmunya atau ada akalnya itu yang di depan sini. Kita rajin taklim, rajin belajar, rajin seminar, udah belajar pranikah, dan ini nasihat, udah masuk sini nih kan. Tapi pada saat batang otak tegang, ini ilmu yang otak di depan dahi ini, ya, di belakang dahi ini, itu terblokir sementara. Nasihat-nasihat, kelas-kelas pranikah, dilupa sementara nih kalau batang otak tegang ini. Untuk itu, ya, karena begini, sikap kita, perilaku kita itu, yang mewarnai adalah batang otak duluan. Setelah itu batang otak mamalia baru akal. Karena yang perintah ke sistem saraf ini batang otak. Tegang nih kan, pengennya ngeyel atau pengennya ngambek kan gitu. Nah ini dia bisa turun nih. Ini terblokir. Nah, supaya kita ingat lagi tuntunan, ingat lagi nasihat yang sudah kita pelajari, maka rilekskan batang otak dengan apa? Itu tadi istighfar, duduk tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, rebahan, atau ya tarik nafas panjang, sholat. Ini tuh untuk merilekskan batang otak supaya ilmu yang ada di depan sini kita ingat lagi. Oh iya ya, kan memang beda orang Jawa dengan orang Bugis. Oh iya ya, ya. Jadi tenang, cara tenangnya itu tadi duduk tenang. Pokoknya buat siapapun yang merasa lagi pengen ngeyel atau pengen ngambek, segera duduk tenang. Kalau sudah duduk juga masih ngeyel, coba
senderan dulu Bu, senderan, tarik nafas, istighfar. Nanti ingat tuh ilmu ini, diingat di sini nih. Ya. Kalau masih pun belum, tiduran aja, rebahan dulu, rebahan. Kalau ada yang harus dibicarakan hari itu tapi ibu capek karena marah banget, rebahan aja dulu, tunda aja dulu bicaranya. Ya. Dan hati-hati biasanya berantemnya antara suami istri kita gitu dan anak calon pengantin. Dan sampaikan kepada calon pengantin, saya biasanya kalau kelas pranikah kasih tahu para calon mempelai untuk kalian yang tenang. Nggak usah terpengaruh karena kedua belah keluarga itu semuanya ingin kebaikan. Hanya ya karena beda-bedanya banyak, beda budaya banyak, jadi semuanya kepengen mau pakai budaya ini, mau pakai budaya ini, mau pakai. Tapi kalau kedua mempelainya tenang, oh insya Allah tidak akan terjadi macam-macam. Bahkan setelah ijab kabul, hilang semua itu perbedaan, ketegangan-ketegangan hilang, sudah menyatu keluarga. Hati-hati bisikan setan, godaan jin, setan yang memang tidak mau ya suami istri atau dua keluarga itu bersatu. Jadi selalulah ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaiton. Terus kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti ini kalau dari tinjauan sisi neuroscience ya, silakan nanti dipakai ya dengan cara seperti itu, maka ilmu yang kita pelajari ingat lagi. Oh, kayak gini. Oh, iya. Itulah baru namanya memahami. Ya. Demikian kurang lebih, mohon maaf